Sejak zaman batu, atau lebih tepatnya ribuan tahun yang lalu, para iblis dan manusia bak air dan minyak. Kedua ras tidak pernah akur satu sama lain. Ras iblis dengan pendiriannya, sedangkan ras manusia dengan kebenarannya. Selama ribuan tahun itulah, harusnya ras manusia menang sih. Karena apa? Karena memiliki akal yang dapat menelaah, juga mengoreksi kesalahan demi kesalahan yang telah mereka lakukan saat menghadapi ras iblis sebelumnya. Tapi faktanya, ras iblislah yang selalu mendominasi jalannya pertarungan. Hal itu dikarenakan manusia masih memiliki nafsu yang menjadi batu prasangka. Sehingga dengan mudah, para iblis menghasut juga mengalahkan manusia dan seisinya. 不过是第54处的小家伙，派别更高的野野未灭。魔为狂风，人上小夫，悠着点儿，我们当影子准备好。啊，哎，放心放心，你先躲躲啊！大块头好看。小银子，怎么回事？连我。 Hari ini adalah tahun ke-6172. Ada satu kelompok yang mencoba melawan para kutu-kutu iblis. Ya, dia adalah Cheng Yu dan kawan-kawan. Sebelum lanjut, Mimin mau mengenalkan siapa-siapa saja nama yang ada di kelompok ini, coy. Cheng Yu yang Mimin sebutkan tadi, Sansoi, Lin Chen, Rosei, dan Ren Wungguang. Saat itu mereka melawan beberapa iblis. Di sini kekuatan mereka cukuplah menakjubkan, sebab mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun itu hanyalah sekelompok koto iblis, coy. Sedangkan di atas langit ada kaisar iblis yang sudah melihat juga mengetahui atas perlawanan para ras manusia. Namanya Kaisar Iblis Feng Shu. Saat itu kaisar hadir di tengah-tengah pertarungan mereka. Para manusia yang melihat kehadiran Feng Shu lantas saja membuat hasrat ingin menghabisi dan memerdekakan umat manusia dari jajahan para iblis. Sehingga satu persatu kelompok ini menyerang Feng Shu. 岂能染指魔神之物？神秘骑士。 Namun sayang, kekuatan para manusia tak cukup untuk mengalahkan sang kaisar. Di mana kaisar dengan mudahnya menepis juga menyerang balik mereka. Percuma saja, meski 5 manusia ini sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetap tak ada artinya, coy. 这是魔族降临圣魔大陆的第6172年。寂灭的一。失败，圣皇，不朽。 Setelah cukup lama pertarungan terjadi, di sini pemandangan aneh terlihat. Kaisar Iblis Feng Shu tak menghabisi para manusia ini, coy. Melainkan ia pergi sembari meninggalkan tempat ini. Sampai sini, kenapa Kaisar pergi begitu saja masih menjadi tanda tanya. Alias tidak ada satu orang pun yang mengetahui alasan tersebut. 没人知道魔神皇风秀离开的原因。奇怪，他怎么走了？ Tepat setelah pertarungan terjadi, istri dari Cheng Yu pergi meninggalkannya seorang diri. Hal itu menjadi pukulan telak bagi Cheng Yu, coy. Sebab istrinya hilang secara misterius. Ya benar, istrinya saat ini seperti pergi meninggalkan kota, di mana sebelumnya mereka menjalin hubungan asmara dengan suaminya, yakni Cheng Yu. 白月竟然神秘失踪。 Terlihat ada 2 pengawal yang sedang membawanya pergi. Siapa kedua orang ini? Iblis atau manusia?
Sampai sini masih belum dijelaskan, coy. 的降临，原本心儿两族的命运也因此悄然转变。 Semenjak perginya istri dari Cheng Yu tadi, seketika dunia menjadi damai. Untuk sementara ini, konflik antara ras iblis dan manusia tak pernah terjadi lagi. Dan film pun dimulai. Waktu terasa sangat cepat berlalu. Hari ini tepatnya 10 tahun setelah pertarungan iblis dan manusia tadi. Di sebuah akademi kesatria ada Balza. Balza adalah seorang guru yang rutinitasnya mengajari para murid akademi ini. Seperti kita lihat saat ini, coy. Para murid di sini adalah angkatan yang kesekian kalinya yang ia ajarkan teknik bela diri. Balza menanyakan kepada mereka tujuan utama kenapa mereka ingin berlatih di sini. Dengan serentak mereka menjawab, yakni tujuan utama mereka adalah 1. Demi melindungi umat manusia. 2. Melindungi kebajikan. 3. Melindungi kuil penjaga. Dan terakhir yang keempat, yakni melindungi keluarga. By the way, Balza melatih mereka sudah lebih dari 1 tahun, coy. Hari ini Balza akan menguji satu-satu kekuatan spiritual muridnya. Ya, ujian ini sebagai wujud seleksi. Bagi mereka yang mendapatkan poin 10, maka akan melanjutkan untuk latihan ke tahap berikutnya. Ya, menjadi pelayan kesatria lah setelah lulus ini, coy. Ya benar, menjadi pelayan kesatria adalah impian semua murid di sini. Tapi sebaliknya, jika kurang dari 10, maka akan dikeluarkan dari akademi ini. Pertama memulai ujian ini adalah Jiang Ho. By the way, Jiang Ho salah satu pelayan kesatria. Di sini ia memberikan sebuah contoh terhadap para murid yang akan mengikuti ujian. Dengan kekuatannya, ia pun menebas benda pengukur kekuatan spiritual. Jiang Ho mendapatkan poin 13. Ya, angka tersebut dapat menggambarkan Jiang Ho memang berhak menjadi pelayan kesatria. Kemudian diiringi para murid lainnya. Terlihat di sini lebih banyak yang tidak masuk kategori untuk lulus ke tahap berikutnya, coy. Sangat terpaksa. Mereka yang gagal akan dikeluarkan dari akademi ini. 灵力6点，不合格；灵力11点，合格。周山， Dan terakhir ada Chen. Ya, Chen adalah MC di film ini. Dengan langkah ragu, ia mengarah ke hadapan benda pengukur kekuatan. Dan pim. Poin Chen hanya 9, coy. Artinya, Chen tidak pantas berada di akademi ini. Namun dikarenakan ada sebuah alasan kenapa ia harus tetap berada di sini, lalu mendapatkan cairan esensi, Chen memohon kepada Balza untuk memberikan kesempatan sekali lagi. 混账！ 现在给我一次机会吧，我一定能通过的。 Namun Balza menolak, sebab jika ia memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Chen, rasanya sungguhlah tidak adil dengan murid lainnya. Chen, bagaimanapun ia harus mendapatkan cairan esensi, coy. Sebab ada satu alasan tersendiri. Nah, alasan apa itu? Hayo, nanti di pertengahan film kalian akan mengetahuinya, coy. Dimana di sini Chen bersujud kepada teman-temannya yang sebelumnya telah gagal, agar memberikannya kesempatan satu kali lagi untuk menguji kekuatan spiritualnya. 但我不得不，求求你们了，求求你们再给我一次测试的机会。 Para murid lainnya pun merasa berhutang budi terhadap Chen. Sebab selama berlatih di sini, Chen adalah orang pertama bagi mereka yang selalu menolong di saat kesusahan. Karena kebaikan Chen sebelumnya lah membuat hati mereka tergerak untuk serentak memohon kepada Balza agar memberikan satu kesempatan lagi kepada Chen. Begitupun dengan Jiang Ho juga memohon kepada Balza, sebab ia pernah dibantu Chen saat berada dalam kesusahan juga, coy. Balza sebenarnya juga mengetahui niat dan usaha Chen saat di akademi ini. Meski Balza mengetahui di dalam diri Chen sejatinya tidak memiliki ranah jiwa, coy. Namun Chen adalah murid yang paling aktif saat berlatih. 他的努力
波动。Hal itu membuat hati Balza mulai terbuka. Ia pun memberikannya kesempatan untuk Chen. Tapi dengan satu syarat, jika ingin menguji kekuatan spiritual, Chen harus mengalahkan Jiang Ho. By the way, Jiang Ho adalah murid terbaik di akademi ini coy. Balza cukup yakin Chen tidak akan menang melawannya. Sebelum bertarung agar jalannya pertarungan tetap fair, Balza mengingatkan kepada Jiang Ho untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jika Jiang Ho curang atau garis besarnya mengalah, maka Jiang Ho lah yang akan dikeluarkan dari akademi ini. Hal itu membuat Jiang Ho harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di mana Chen dibuat kesusahan oleh Jiang Ho. Sebab dari segi kecepatan, Jiang Ho lebih baik dibandingkan Chen. 守则是什么？ Dengan niat sungguh-sungguh dan diiringi pendirian yang teguh, membuat semangat Chen berapi-api. Alhasil, Jiang Ho dapat dipojokkan oleh Chen. Saat itu Jiang Ho mendapatkan serangan dari Chen sehingga hanya bisa pasrah. Dan saat itulah tingkat kekuatan Chen naik pesat yakni 11 poin. Balza pun mulai menyadari kekuatan anak ini meningkat drastis setelah melakukan pertarungan. Dengan itu juga Chen dinyatakan lulus ujian spiritual. Hal itu juga berlaku bagi para murid lainnya. Jika dapat mengalahkan Jiang Ho, maka akan mendapatkan satu kali kesempatan. Sementara tak jauh dari akademi ada gadis kecil yang seumuran dengan Chen. Ya, dia adalah putri dari kuil assassin. By the way, dia melarikan diri ke bumi sebab menurut cerita ia tak kuat menahan derita yang ia alami saat di kuil assassin tersebut coy. Setelah berada di bumi bukannya kebahagiaan yang ia dapat, melainkan sebuah ancaman kematian, di mana kelompok serigala berbulu domba sedang memburu dagingnya. Di sini sempat terjadi aksi saling kejar-kejaran dan adu jotos. Putri yang memiliki keahlian bela diri mencoba menahan dan sesekali menyerang para serigala ini. Kecepatan putri ini rupanya masihlah belum cukup untuk meladani kecepatan serigala. Di sini kaki putri terkena tajamnya kuku serigala coy. Kemudian terjadilah kembali ke akademi. Kala itu ada Chen yang sedikit merasakan kesedihan, di mana murid lainnya sedang diberikan ucapan selamat oleh orang tua masing-masing. Sementara Chen hanya bisa menyaksikan kebahagiaan anak lain dan orang tuanya. Tak lama kemudian Balza mendatangi Chen. Di sini sesuai janjinya, setiap murid yang lulus ujian akan mendapatkan cairan esensi. Kala itu Chen diberikan langsung oleh Balza. Balza berharap dengan benda itu agar Chen mengkonsumsi cairan tersebut setiap hari agar membantu kualitas bela diri semakin meningkat. Tanpa sepengetahuan Balza, alasan kenapa ia harus mendapatkan benda ini dikarenakan cairan tersebut nantinya akan diberikan Chen kepada ibunya yang sedang sakit-sakitan. Chen rela memupuskan harapannya menjadi ahli bela diri yang penting dapat menyembuhkan penyakit yang sudah lama diderita ibunya. Ini nih yang namanya anak berbakti kepada orang tua coy. Semoga penonton di sini semuanya memiliki sifat yang sama dengan Chen. Amin. Saat menuju pulang, Chen berpapasan dengan seorang lelaki yang belum diketahui namanya. Setelah Chen berpapasan dengannya, lelaki ini merasakan bahwa anak tersebut terasa sangat mirip sewaktu ia kecil dulu.
Singkatnya ada Jiang Ho dan Chen pulang melewati hutan rimba. Di sini Jiang Ho yang sudah melihat kemampuan Chen meningkat drastis, ia yakin jika meminum cairan ini pasti akan menjadikan anak yang memiliki kemampuan di luar batas. Namun tanpa sepengetahuan Jiang Ho, di dalam dirinya masih berusaha untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Sehingga ingatan dan kesedihan bersama ibunya pun teringat kembali di benaknya. 妈妈，来， Alhasil ia pun harus pergi dulu mencari ramuan obat ke pegunungan meninggalkan Jiang Ho. Di tengah pencarian ramuan, Chen tak sengaja melihat putri kuil assassin sedang terbaring lemah akibat serangan para serigala. Chen kemudian mencoba untuk menyadarkannya, namun putri salah pengertian. Di sini Chen hampir saja terbunuh atas senjata yang dimiliki oleh putri. Untungnya Chen masih dapat mendinginkan suasana dengan menanyakan keadaan putri, coy. Mohon maaf sebelumnya, putri adalah seorang wanita yang memiliki keterbatasan. Ia tak bisa berbicara, coy, namun masih bisa mendengar. Atau bahasa kesehatannya mengidap disartia. Putri pun menuliskan kata dengan jarinya ke tangan Chen, bahwa ia tak bisa berbicara dan juga menyuruh Chen untuk membawanya lari dari tempat ini. Sebab para serigala ingin membunuhnya. Namun Chen yang sudah tertanam sifat keyakinan di benaknya bahwa seorang lelaki tidak boleh takut terhadap apapun. Chen seperti menganggap enteng atas kata yang dituliskan oleh putri tadi, coy. Tak lama dari itu datanglah kelompok serigala yang ingin membunuh lalu memakan putri tadi. Kebetulan sekali kawanan serigala ini semakin terobsesi setelah melihat mangsanya menjadi 2 orang. Ya benar, Chen yang awalnya sok kuat di hadapan wanita, akhirnya ia harus lari membawa putri, coy. Sebab dirinya tidak yakin akan menang melawan para serigala ini. Kocak lah. Melihat situasi seperti ini, tidak ada jalan lain selain lawan. Chen mencoba melawan para serigala ini, coy. Meski sebelumnya, dirinya pernah diberitahu oleh Balza, kelemahan serigala ada di leher dan perut. Namun dikarenakan power Chen masih terbilang lemah, hal itu pastinya sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Serangan Chen tidak ada artinya sedikit pun. Alhasil malah Chen lah yang terkena serangan balik oleh kawanan serigala. Putri kuil assassin yang melihat Chen terkapar, ia pun mencoba bangkit. Namun sayang, keadaannya yang lemah membuat keadaannya juga terancam. Rupanya Chen masih bisa bangkit, coy. Dirinya rela mati demi menyelamatkan putri dari kuil assassin ini. Hal itu tetap saja menjadi sia-sia, coy. Serigala ini mengamuk sejadi-jadinya, membuat ajal kematian Chen semakin dekat saja. Walau begitu, Chen dan Putri tak menyerah begitu saja. Mereka mengurungkan niat untuk bertarung hidup dan mati. Nah, di sela-sela itulah, tiba-tiba datanglah kekuatan misterius dari langit. Serigala yang terkena serangan itu mati seketika. Ya, dia adalah pengawal kuil assassin. Kedatangannya untuk membawa pulang putri, sebab putri sebentar lagi akan melewati ujian reinkarnasi Saint yang begitu menyakitkan.
Itulah alasan kenapa Putri melarikan diri, dikarenakan ia tak ingin melewati ujian yang berujung kematian tersebut. Sebelumnya, pengawal tadi sudah menyembuhkan luka pada Putri, sementara Chen mengalami luka yang parah, beberapa tulang punggungnya patah, coy. Putri yang melihat keadaan Chen seperti itu, ia pun merasa berhutang budi. Putri meminta pengawal untuk menyembuhkan luka pada Chen. Pengawal akan menyembuhkan asalkan Putri berjanji tidak lari lagi saat akan melewati ujian reinkarnasi. Tidak ada cara lain, hanya dengan inilah membalas kebaikan Chen terhadap dirinya. Akhirnya Putri pun menuruti permintaan pengawal tadi. Singkatnya, pengawal pun langsung mempraktekkan teknik penyembuhan terhadap Chen. Di sini bukan hanya saja kesembuhan yang didapati oleh Chen, coy, melainkan pembersihan jiwa juga mendapatkan kekuatan astral dari sang pengawal. Dengan itu maka sudah dipastikan Chen kelak akan menjadi pendekar yang sangat kuat luar biasa. Putri sebelum pergi juga memberikan sebuah cincin kepada Chen, yang kala itu masih belum sadarkan diri, coy. Ya, cincin tersebut adalah salah satu benda berharga milik kuil assassin. 刚刚那个女孩呢？ Setelah cukup lama pingsan, Chen pun tersadar. Melihat keadaan sunyi senyap seakan-akan keributan tidak pernah terjadi. Dirinya pun menganggap bahwa kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi. Namun anehnya, Chen melihat ada satu cincin. Ia pun bertanya-tanya kenapa ada cincin di jarinya. Bahkan kekuatan super mulai ia rasakan di dalam tubuhnya. Entahlah, Chen hanya bisa menghiraukan hal ini. 怎么变轻了？ Kebetulan sekali saat itu waktu sudah sore, coy. Membuatnya ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk mencari ibunya. 糟了，都这么晚了！自从魔族来到圣魔大陆后，就是成为一名骑士，带领人类抵御魔族，守护着最后的净土。为了人类的传承，人类强者组成6大圣殿。 Sesampai di rumah, Chen terkejut melihat sang ibu bekerja. Padahal penyakitnya belumlah sembuh total. By the way, pekerjaan ibunya Chen tukang laundry. Ibunya hanya memasang senyum manisnya, sembari menanyakan ujian yang dikerjakan oleh putranya di akademi. Seakan-akan tak terjadi apapun di dalam diri ibunya. Mereka berbincang banyak saat di sini. Chen juga mengabarkan bahwa dirinya telah menjadi bagian di akademi tempat ia belajar bela diri, yakni menjadi kesatria penjaga. Tak sedikit Chen juga memperagakan gerakan bela diri yang ia dapati selama mengabdi di sana. 从今天起，我就是骑士侍从了。妈妈，你看， Di sini hal menyedihkan terjadi, di mana Chen berjanji akan menjadi pelindung ibunya. Juga bekerja layaknya menjadi seorang bapak. Ya, kita tahu, sejak ia dilahirkan, Chen tidak pernah tahu siapa ayahnya. Hal itulah yang mendorongnya untuk menjadi seorang ayah yang bekerja demi meringankan beban ibunya. Malam harinya, tanpa sepengetahuan ibunya, Chen ketika menyiapkan makanan untuk ibunya, ia campuri dengan cairan esensi. Hal itu agar ibunya cepat sembuh, meski pada dasarnya, cairan tersebut lebih bagus jika dikonsumsi Chen untuk meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. 真皇的进攻，但骑士也因此受了重伤。 Di sini ibunya juga menceritakan tentang pertarungan kesatria melawan Raja Iblis. Perlu kalian ketahui, kesatria yang diceritakan ibunya tersebut tidak lain tidak bukan ialah ayahnya Chen sendiri. Ketika larut malam, Chen terbayang kembali dengan raut wajah putri kuil assassin. Apakah itu mimpi? Sampai sini Chen hanya bisa memasang tanda tanya. Dan juga apakah paman bertopeng sebelumnya itu orang jahat atau baik? Entahlah. 你还好吗？
Di luar, Yu atau ibunya Chen sedang menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang laundry. Nah, dikala itu terdengar langkah kaki. Yu mengira itu adalah pelanggannya yang ingin mengantar pakaian. Ternyata, dia adalah Cheng Yu, suaminya. Haru tangis terlihat saat di sini. Cheng Yu hampir 10 tahun mencari keberadaan istrinya ini. Tepat malam ini coy, mereka dipertemukan kembali. Lantas saja, Cheng Yu menanyakan, kenapa Yu menghilang begitu saja dari hidupnya. Nah, Yu pun menceritakan alasan kenapa ia pergi menghilang. Dikarenakan ia tak ingin menyusahkan suaminya, sebab sudah banyak pengorbanan yang dilakukan Cheng Yu. Jika terus bersama, ditakutkan batin Cheng Yu akan tersiksa. Yu lebih memilih sendiri untuk melahirkan anak dan juga membesarkannya. 你是说，我只是想更好的照顾我们的儿子。 Mendengar itu membuat Cheng Yu merasa dilema. Rasa senang campur sedih teraduk menjadi satu. Jika dikatakan sekarang bahwa Cheng Yu adalah ayahnya, takutnya Chen terkejut lalu tak menerima kehadirannya. Cheng Yu pun meminta agar Yu merahasiakan hal ini dulu, biar Cheng Yu melakukan perlahan-lahan untuk mendekati Chen putranya. Tepat siang hari di akademi ada Chen berlatih sembari menghantamkan pedang ke benda pengukur. Mengejutkan, berkat cincin dan juga pembersihan jiwa oleh paman bertopeng, kekuatan Chen naik drastis. Baru satu malam, ia naik 14 tingkat alias 14 poin coy. Yakni berada di tingkat 25. Hal itu disaksikan langsung oleh Cheng Yu, ayahnya. Meski baru bertemu, Cheng Yu langsung menyebut nama Chen, tempat tinggal, dan nama ibunya. Hal itu membuat Chen terkejut. Kok bisa tahu secara detail identitasnya? 您没事吧？哦，您怎么？你母亲叫白月，你们家住在奥丁山，对吗？你叫龙浩辰，昨天刚刚晋升为骑士侍从，小小年纪灵力就有25。 Tak lama berselang datanglah Balza. Balza mengatakan bahwa pria di depannya ini adalah kesatria kota Hayu yang bernama Cheng Yu. Balza juga mengucapkan selamat kepada Chen. Karena dari sekian banyak murid di sini, Chen terpilih untuk menjadi murid pribadinya. 重你作为特训弟子，是你的荣耀。未来3年，他就是你的老师。龙浩辰，这位星宇大人，来自皓月城骑士分店。 教官好。 Tanpa banyak basa-basi lagi, Cheng Yu meminta kepada Balza sebuah benda untuk upacara kebangkitan ilahi. Ya, Balza langsung memberikan sembari mengkhawatirkan keadaan Chen. Sebab dia masih muda dan belum memiliki kekuatan layak untuk diikutsertakan dalam upacara tersebut. 星宇大人，浩辰还这么小。 Dengan santuinya, Cheng Yu menjawab agar Balza tenang saja. Cheng Yu memiliki rencana khusus agar Chen bisa melakukan ujian tersebut. Dan Chen pun dibawa Cheng Yu ke puncak pegunungan. Menggunakan teknik terbangnya, membuat Chen sangat terkesima dengan kehebatan gurunya ini. Sesampainya, Cheng Yu langsung mempersiapkan untuk keupacaraan Chen. Di sini Chen sempat bertanya kepada gurunya, yakni tentang teknik yang digunakan oleh Cheng Yu sebelumnya, dan juga menanyakan tingkat kekuatannya. Bukannya menjawab,
Cheng Yu malah menanyakan balik tentang berapa banyak tingkatan kesatria. Chen yang terbilang murid paling berbakti juga selalu menghormati kepada gurunya. Ia pun langsung menjawab bahwa tingkatan kesatria dibagi menjadi 9. Pertama, kesatria penjaga, bagi mereka yang memiliki poin 10. 2. Kesatria semu, bagi mereka yang memiliki poin kekuatan 100. 3. Kesatria sejati 300 poin. 4. Kesatria agung 500 poin. 5. Kesatria bumi 2000 poin. 6. Kesatria cahaya 6000 poin. 7. Kesatria kuil 10.000 poin. 8. Kesatria sain 30.000 poin. Dan terakhir, yakni ke-9 kesatria ilahi 100.000 poin. 一阶骑士侍从，灵力10点；二阶准骑士，灵力100点；三阶骑士，灵力200点；四阶大骑士，灵力500点；五阶大地骑士，天空骑士，灵力2000点；六阶辉耀骑士，灵力4000点；七阶圣殿骑士，灵力1万点；八阶圣骑士，灵力3万点；九阶神圣骑士，灵力10万点。 Ya, bagi kesatria yang ingin naik ke tingkatan berikutnya, harus melewati upacara kebangkitan ilahi. Seperti putri assassin yang bertemu dengan Chen sebelumnya. Kemungkinan besar dia masih berada di kesatria kuil. Dan sebentar lagi menjadi kesatria sain. Benda yang ada di hadapan mereka itu adalah sebuah benda paling penting dalam upacara kebangkitan ilahi. Di mana benda tersebut bekerja menggenjot juga membersihkan jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh. Maka dengan itu kekuatan seseorang akan diketahui secara pasti. Namun jika tubuh tak kuat menerima tekanan dari benda tersebut, sebagai ganjarannya adalah kematian. Terlihat di wajah Chen tidak ada rasa takut sedikit pun. Sebab ia yakin, alasan kenapa Cheng Yu mengangkatnya sebagai murid privat, pasti dirinya dianggap sesuai kriterianya. Namun di sisi lain Cheng Yu akan menjaga putranya coy. Agar sesuatu yang tak diinginkan tak terjadi. 无论高低，我都会教你。但神圣觉醒的过程，与骑士精神息息相关。您是不是就不收我做您的弟子了？觉醒后的数值越高，修炼就会越有成效。 Dan upacara pun dimulai. Pertama, pembersihan jiwa. Menurut cerita, proses ini sangatlah menyakitkan. Banyak orang yang menyerah saat di sini. Tapi lihatlah, Chen tidak merasakan apapun. Sebab di dalam tubuhnya 12 meridihnya tersusun rapi. Yaitu dikarenakan pemberian oleh paman bertopeng sebelumnya. Sehingga Chen tidak mengalami kendala saat di sini. 体内已无杂质，他的12正气竟被人梳理过。星宇老师，我好像没有痛的感觉。你要坚持住。 Kedua, yakni upacara utamanya. Sekali lagi Cheng Yu mengingatkan kepada Chen, untuk menjadi kesatria hebat, harus memiliki rasa ketidaktakutan. Apapun rintangan, yakinlah pasti bisa melewatinya. Seketika Chen masuk ke alam lain. Di sini juga ada suara misterius yang menanyakan apa saja 10 perintah kesatria. 骑士的10大守则是什么？ By the way, ini adalah pelajaran dasar saat di akademi. Tanpa ada keraguan, Chen menjawab. Rendah hati, kejujuran, belas kasihan, keberanian. Saat disitulah ada beberapa kristal yang awalnya padam jadi menyala. Dengan itu juga Cheng Yu dapat mengetahui poin yang dimiliki oleh putranya ini. Kesetaraan, pengorbanan. Ya, di saat mengucapkan pengorbanan, ada benda yang jatuh dari langit. Membuat rasa keingintahuannya pun melonjak. Chen menyisir tempat ini sembari menuju ke arah benda jatuh tadi coy.
Ya, benda itu adalah satu pedang, di mana suara juga keluar, untuk memerintahkan Chen mencabutnya. Di saat proses pencabutan, Cheng Yu pun sedikit kecewa sebab kristalnya hanya sedikit yang menyala. Di dalam benaknya pun bertanya-tanya, segini doang ya kekuatan putraku. 还是没有上升。 Di saat puncak kecewa ayahnya itulah, setiap satu nyawa seketika memberikan satu cahaya ilahi untuk memberikan kekuatan kepada Chen. Ya, kurang lebih ribuan cahaya ilahi yang masuk ke dalam tubuhnya, coy. Hal itu membuat kekuatannya semakin meningkat drastis, sehingga terjadilah 竟然都被他吸收了。 di mana semua kristal menyala, bahkan mampu membuka 9 poin dalam satu gerakan. Ingat, baru satu gerakan coy. Di saat itulah semua orang juga menyaksikan cahaya kedahsyatan yang telah dilakukan oleh Chen. Begitupun di planet lain ada Beimeng yang melihat langsung cahaya tersebut. Inikah tanda-tanda Chen menjadi kesatria yang paling ditakuti oleh kaum iblis coy? Bisa jadi saja ya. Lanjut. Ketika Chen dapat mencabut pedang tersebut, keluarlah wujud hitam menyeramkan. Dialah yang bersuara sebelumnya. Di sini wujud hitam tersebut memberkati Chen sebab dia adalah manusia yang terpilih. Bahwa kelak Chen akan menjadi pemimpin di era baru kebangkitan manusia. Mantap kali. Namun sebelumnya, wujud hitam tersebut menanyakan, apakah Chen takut jika kelak halang rintangan datang silih berganti ke kehidupannya? Chen pun menjawab penuh dengan keyakinan bahwa di dalam dirinya tidak ada rasa takut sedikit pun. Dengan itu, wujud hitam sudah yakin bahwa Chen lah orang yang benar-benar ia pilih menjadi the next pemimpin umat manusia. Tak lama berselang, terjadilah. Tepat di pelukan ayahnya, di mata Chen memancarkan cahaya ilahi. Singkatnya, Chen dan Cheng Yu mandi di pemandian air panas. Di sini terbesit lagi ingatan jika ada seseorang mampu melalui upacara kebangkitan minimal lebih 90 poin, maka orang itu disebut putra cahaya. Hal itu jatuh kepada Chen putranya sendiri, yakni mampu membangkitkan 97 poin. 光明之神，这就是你让我等待10年的意义。其实圣殿历史上还从未有过光明之子。 Di sini Chen pun menanyakan berapa poin yang ia dapati saat upacara tadi. Cheng Yu hanya diam tak menjawab. Takutnya jika dikatakan akan membuat Chen ria sehingga sedikit malas untuk latihan. Alhasil, Cheng Yu hanya bisa mengatakan, tak perlu disebutkan berapa poin, intinya latihan, latihan, dan latihan. Di sini Cheng Yu pun memperlihatkan seperti apa wujud Peng Su. Ya, Kaisar Iblis juga musuh bebuyutan Cheng Yu coy.
Sampai saat ini Peng Su belumlah terkalahkan. Mulai saat ini Cheng Yu bersumpah akan melatih Chen untuk menjadi kesatria terhebat, lalu mengalahkan Kaisar Iblis bersama-sama. Sedangkan di kuil Assassin ada Putri. Putri terbayang lagi kenangan bersama Chen. 彩儿，下一轮的试炼即将开始。 Rupanya putri ini juga sama dengan Chen coy. Yakni dipersiapkan untuk membalaskan dendam terhadap Kaisar Iblis. Untuk asal-usul putri ini sampai sini masih belum dijelaskan. Oke, lanjut. 杀死魔神皇风秀，人类才会有希望。但只有你成为轮回圣女。 Singkat cerita, Chen mendapatkan latihan khusus oleh Cheng Yu, di mana ia dikurung ke dalam bawah tanah. Di sini ia disuruh untuk mengalahkan binatang iblis tingkat rendah. Selain itu, Chen juga mendapatkan latihan keras yang membuat tubuhnya benjol-benjol. Hal itu sudah cukup menggambarkan bahwa Cheng Yu benar-benar mendidik putranya dengan serius. 攻击方式是利齿撕咬，读书学习。你在温泉里疗伤，但你还有听觉、嗅觉。 Setiap hari selalu dilakukan latihan yang sama agar kelak Chen menjadi kesatria terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Ditambah lagi satu, bakat juga keberuntungan yang dimiliki Chen cukup terbilang sangat bagus. 健的身体才能经得起钢铁般的锻造。力量。 Nah, saat latihan memanjat tebing, tiba-tiba tangannya tak kuat menahan cengkraman, lalu terjatuh. Tak jauh setelah Chen jatuh, dengan sekejap Cheng Yu menangkap tangannya. Terlihat di wajah Chen bahwa dia sangat kelelahan. Cheng Yu yang melihat hal itu bukannya kasihan, malahan ia menyuruh Chen untuk bangun. Tidak ada kata istirahat, kecuali di waktu makan. Sudah dipastikan Chen berlatih siang malam, bahkan hanya beberapa menit saja waktu untuk tidur. Keras coy. 起来吧，你现在除了吃饭，没有休息时间。 Sempat terbesit, rasa ingin menyerah di benaknya. Namun ia ingat kembali dengan ibunya coy. Kalau tidak bekerja keras mulai sekarang, bagaimana kelak bisa menjaga ibunya? Sekali lagi Chen menegaskan bahwa dia tidak menyerah dan siap melanjutkan latihan berikutnya. Singkatnya Chen diberi waktu untuk makan siang. Ya, setelah ini rencananya akan melanjutkan latihannya lagi coy. Di mana hidangan yang super enak terlihat saat di sini. Chen yang sebelumnya tidak pernah melihat apalagi merasakan makanan tersebut, lantas saja ia langsung bersujud kepada Cheng Yu. Dirinya meminta agar Cheng Yu memberinya izin untuk menyimpan makanan tersebut. Namun apa? Cheng Yu malah marah setelah melihat Chen bersujud bak seorang budak. Siapa yang mengajarkan sujud seakan-akan menggambarkan dirimu lemah tak berdaya? Tanya Cheng Yu. Ya, Chen pun langsung menjawab. Tidak ada cara lain selain melakukan hal ini agar diberikan izin oleh Cheng Yu. Sebab rencananya ia akan memberikan makanan ini kepada ibunya juga. Mendengar itu, sontak membuat Cheng Yu merasa gimana gitu. Selama Cheng Yu tak ada di sisi Yue hidup dengan kemiskinan. Bahkan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja keras sebagai tukang laundry. Semenderita itukah mereka? Bukan menderita lagi, tapi di dasar dari kata menderita coy. Saat ini, ibunya sedang sakit-sakitan, ditambah harus bekerja keras untuk membesarkan Chen.
Cheng Yu tak kuat lagi mendengar cerita tentang istrinya tadi. Ia pun keluar sembari mengingat awal mula pertemuan hingga pernikahan mereka. Merasa bersalah dan tak enak hati, ia pun mendatangi ke arah Cheng Yu. Di sini ia meminta maaf dan juga berjanji tidak akan bersujud lagi kepada siapapun. Selain itu, Chen bersumpah akan latihan keras lagi untuk menggapai cita-cita, yakni membunuh kaisar iblis yang bernama Feng Shu. Ya, Cheng Yu yang mengetahui ada rasa gelisah yang dialami oleh Chen, ia pun mengatakan yang sebenarnya, sehingga membuat Chen terkejut. Chen sebenarnya merasa tak nyaman setelah pergi meninggalkan akademi tempat ia berlatih. Karena apa? Ya, dikarenakan Chen tidak bisa lagi mendapatkan cairan esensi untuk diberikan kepada ibunya. Kemudian Cheng Yu mencoba menenangkan perasaan Chen dengan memperlihatkan keindahan matahari. Ya, di balik keindahan matahari itu, ada banyak manusia di luar kota ini yang sedang berjuang. Tugas Chen saat ini, yakni memerdekakan umat manusia dari serangan para iblis yang setiap waktu mencoba menghancurkan peradaban manusia. Di sini Cheng Yu juga menceritakan banyak tentang pengalamannya saat bertarung melawan para iblis. Tujuan Chen saat ini bukan lagi untuk mendapatkan cairan esensi, lalu menyembuhkan penyakit ibunya. Melainkan, Chen dinobatkan sebagai manusia yang kelak akan menjadi penyelamat dunia. Dengan itu maka seluruh manusia termasuk ibunya Chen akan selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Sekali lagi Cheng Yu menanyakan apakah Chen bersungguh-sungguh untuk berlatih. Tak ada keraguan Chen menjawabnya, bahwa mulai saat ini dirinya sudah menanamkan hal itu. Dengan itu juga, Cheng Yu kemudian membawa Chen ke suatu tempat. 你真是培养了一个优秀的孩子。我不会逃跑的，我会成为真正的骑士，我会努力修炼，不会逃跑的。我带你去个地方， yakni ke dalam sebuah ruang cincin warisan. Disinilah tempat di mana Chen akan berlatih teknik alias keterampilan bela diri yang baru. Di sini lengkap semua keterampilan bahkan teknik yang dipelajari otodidak oleh Cheng Yu coy. Seperti tebasan menyilang dan tebasan matahari.这是传承之戒里面的传承空间。秘技和自创技能，所谓秘技， Tempat ini adalah tempat rahasia yang dimiliki oleh kuil. Namun untuk mempelajari teknik tersebut tidaklah mudah. Harus memiliki tingkatan yang tinggi dulu coy. Untuk saat ini, kekuatan Chen terbilang belum cukup agar dapat menguasai beberapa teknik tempat ini. Namun seiring berjalannya waktu, Cheng Yu yakin Chen akan dapat menaklukkan semua latihan di sini. 至于我的自创技能，以你现在的能力，恐怕还无法学习。就是每个圣殿最高级别的技能。 Dengan itu juga, Cheng Yu tanpa ada keraguan, ia langsung memberikan cincin warisan tadi. Artinya, Chen secara sah menjadi pemilik tempat ini. Di sini banyak patung bergambar, di mana setiap patung tersebut memiliki tekniknya tersendiri. Dikarenakan mana, ya mana coy. Mana Chen belumlah cukup sehingga para patung tidak akan patuh menuruti perintah tuannya. Jadi Chen harus menambah mana dulu, yakni dengan latihan, latihan, dan latihan. 传承守护人类的使命，传承我的一切，则为守护人类奋战到底，死则英灵长存，沙场终生不悔。用你的灵力去激活卡牌。
试着将手放上去，沉心静气。 Di sini Cheng Yu sedikit memberikan sebuah tantangan, yakni latihan pedang putih sejati. 你试试。看好了，这招叫做纯白之刃。 灵力汇聚到剑身，随后 Setelah Cheng Yu memperagakan, saatnya giliran Chen yang akan mencoba. Gagal. Ya, Cheng Yu sembari pergi meninggalkannya, menyuruh Chen untuk mengayunkan pedang 3000 dalam satu hari, 1 juta dalam setahun. 一天挥剑3000次，一年挥剑100万次。 Sementara siang harinya, ada Hu dan lainnya sedang dikejar oleh binatang iblis, di mana serangan binatang iblis sangatlah brutal dan membahana. Sedangkan tak jauh ada Chen yang kala itu mendengar suara senior Ho sedang berteriak. Sontak saja langkah kakinya langsung mengarah ke sumber suara tadi. Ya, dikala Ho berada di ujung kematian, secepat kilat Chen datang mencoba menyerang binatang iblis ini. Saat ini, Hu dan teman seakademi sudah babak belur dihajar oleh binatang tersebut. Lantas saja mereka semua melihat kedatangan Chen yang saat itu mencoba melawan monster tersebut, menyuruhnya untuk mundur saja, sebab monster bukanlah tandingan Chen. Tapi lihatlah, penuh dengan kepercayaan diri, Chen mencoba melawannya. Menggunakan pedang bambu yang diberikan oleh Cheng Yu sebelumnya, sehingga terjadilah. Saat di gerakan pertama, Chen cukup kagum dengan kemampuannya saat ini, di mana ia mampu menahan serangan monster iblis tersebut. Namun saat di serangan kedua, Chen sedikit kewalahan. Untungnya ia ingat perkataan Cheng Yu, di mana binatang iblis kadal ini kelemahannya ada di perut. Tapi tetap waspada dengan ekornya yang dipenuhi dengan racun mematikan. Dengan kecepatannya, Chen dapat menyerang perut binatang tersebut. Hal itu rupanya membuat binatang tersebut semakin marah. Ia pun mencoba mengalihkan perhatian Chen dengan mengayunkan bagian ekornya ke tanah, sehingga membuat debu-debu berterbangan di mana-mana. Dengan konsentrasi tinggi, Chen mencoba menebak kemana arah binatang tersebut menyerang. Dapat, Chen mampu membaca pergerakan sang lawan. Dikarenakan kecepatan binatang tersebut sangatlah wow gitu, membuat Chen harus terpental ke tanah. Kini nyawanya berada di ujung tanduk, coy. Sekali lagi kita akan dibuat terpana oleh kecepatan Chen saat ini. Di waktu bersamaan, pedang Chen juga ekor binatang tersebut sama-sama menyerang satu sama lain. Sehingga terjadilah
Chen dapat membunuh binatang tersebut dengan pedang bambunya. Satu kata untuk anak ini, amazing banget coy. Melihat hal ini membuat Hu tak percaya latihan apa yang diberikan oleh guru privatnya. Begitupun dengan teman sebayanya, juga kagum akan kehebatan Chen barusan. Bahkan mereka meminta Chen untuk mengajari teknik yang diperagakan olehnya tadi. 你刚才杀死蝎尾蜥那招是什么？能不能教教我？好厉害啊！竹剑也可以有这么大威力。 Nah, di sisi lain, Hu rupanya merasa cemburu dengan apa yang dimiliki oleh Chen saat ini coy. Hanya dalam kurun sebentar, Chen sudah berada beberapa kali lipat di atasnya. Hal itu pun juga dirasakan langsung oleh Chen setelah melihat perilaku Hu berubah drastis. Alias tak seperti biasanya. Ya sudahlah, mau gimana lagi ya kan? 虎哥今天怎么了？今天要不要去我家？我们好久没见了。不用了。好了，我们该回去了，不然巴尔扎教会后该担心我们了。 Tak lama kemudian datanglah kakak beradik. Yang kakak Bofang dan yang adik Buding. 我是冷不丁。我是冷无妨。 Kedatangan mereka ingin membeli binatang monster yang dibunuh oleh Chen tadi coy. Di sini Bofang bernegosiasi sedikit ya, katakan saja sedikit curang. Di mana Bofang menawar binatang iblis tersebut seharga 1 koin emas. Jika dijual di luar kota bisa laku 5 koin emas coy. Jadi keuntungannya berkali lipat ya kan. Untungnya ada Buding, si wanita kecil yang jujur. Ia marah kepada kakaknya kalau jual beli tidak boleh curang. Alhasil, kakaknya pun sadar sesuatu yang diawali dengan kecurangan akan berakhir kehancuran. Jadi Bofang menaikkan lagi tawarannya menjadi 3 koin emas. Ya, 3 koin emas sudah cukup membuat ibunya gak perlu kerja dulu beberapa hari coy. Alhasil, mereka pun deal. Nah, sebelum berpisah, Bofang mengingatkan Chen, jika mendapatkan binatang iblis lagi, mereka akan membelinya. Dengan itu, Chen dapat membantu perekonomian keluarganya. 交易完成，祝您生活愉快。 Singkat cerita, Chen pun pulang ke rumah menemui ibunya. Ya, ibunya merasakan di dalam diri putranya ini mengalami kenaikan kekuatan secara pesat. Begitupun dengan Yue, dirinya mulai agak lebih mendingan dari sebelumnya. Terlihat dari wajahnya, tidak ada lagi menggambarkan bahwa dirinya sedang sakit. 是吗？你也好像变壮了，那么快抱不动你了。妈妈，最近你身体好像越来…… Saat di dalam rumah, Yue sangatlah bahagia setelah membaca surat dari suaminya, di mana surat tersebut dikirimkan melalui Chen coy. Chen pun menanyakan kenapa ibunya senyum-senyum membaca surat dari Cheng Yu. Yue pun mengatakan bahwa surat tadi berisikan cerita saat Chen latihan. Kemudian ibunya juga memberikan ikat rambut yang baru sembari menanyakan bagaimana latihan bersama Cheng Yu. Chen mengatakan Cheng Yu adalah sesosok pria yang dingin dan tegas. 一年100万次，他又总是冷冰冰的。 Ibunya yang mendengar hanya bisa memasang wajah centilnya. Kemudian ibunya tak sengaja melihat cincin yang ada di tangan putranya tersebut. Ya, cincin kono, di mana cincin itu bertulisan, "Jangan pernah lupakan aku." Lantas saja membuat Yue atau ibunya ini menanyakan, apakah cincin tersebut pemberian seorang wanita? Huhui, Chen hanya bisa memasang wajah malunya karena terciduk akan hal itu. Sementara di lain tempat, yakni di kuil assassin, ada putri. By the way, namanya adalah Cha-er. Ingat coy, Cha-er. Saat ini dirinya akan melewati upacara kenaikan level. By the way, ini adalah ujian yang keempat selama hidupnya. Di sini, sebelum melakukan, Cha-er sempat diingatkan, setiap melewati upacara, ia harus siap kehilangan inderanya. Di mana ia sudah kehilangan suara coy. Kini di ujian keempat akan kehilangan penglihatannya. Jadi mau tidak mau,
Chaer harus menuruti takdir. Di mana sebelum melakukan ujian, dirinya terbayang kembali wajah Chen. Nah, kemudian tak lama dari itu, ujian pun dimulai. Di bawah bulan, Chen saat itu berada di luar, sembari memandangi cincin pemberian Chaer. Chen pun berkata, apakah kamu juga melihatnya? 今晚月色好美啊，你也在看吗？ Tak terasa kini 1 tahun berlalu. Chen diberikan tantangan baru oleh Cheng Yu, yakni mengarungi kota cahaya bulan. Chen pun masih tidak tahu apa tantangan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Sampai sini hanya menjadi tanda tanya. Namun Chen tetap melangkahkan kakinya untuk terus maju. Setelah beberapa langkah, ia melihat kuil kesatria yang ada di kota cahaya bulan. Ada apa dan bagaimana keadaan di sini? Entahlah, jadi menarik untuk kita tunggu.